Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua Lembaga LP2M Universitas Perjuangan Tasikmalaya beserta jajaran. Lalu narasumber pagi hari kita hari ini Pak Anas, kemudian Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan KKN di tahun 2026. Lalu Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Perjuangan Tasikmalaya, serta mahasiswa peserta KKN Universitas Perjuangan Tasikmalaya tahun 2006 yang sangat kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual melalui Zoom meeting dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan Write It, Publish It, Transforming Community Service into Scientific Publication. Perkenalkan, nama saya Salsabila Adlina yang pada kesempatan kali ini akan bertugas sebagai moderator dan memandu jalannya kegiatan hingga selesai. Semoga kegiatan ini dapat memberikan wawasan sekaligus meningkatkan kemampuan kita dalam mengubah berbagai aktivitas pengabdian kepada masyarakat menjadi artikel ilmiah yang berkualitas dan layak untuk dipublikasikan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai dosen, Tridharma Perguruan Tinggi tidak hanya berhenti pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, namun juga bagaimana hasil pengabdian tersebut dapat didokumentasikan, disebarluaskan, serta memberikan dampak yang lebih luas melalui publikasi ilmiah. Melalui kegiatan ini, kami akan belajar mengenai strategi penyusunan artikel pengabdian, teknik memilih jurnal yang sesuai, hingga tips agar artikel memiliki peluang lebih besar untuk diterima pada jurnal nasional maupun internasional. Untuk itu, telah hadir bersama kita seorang narasumber yang memiliki pengalaman dalam penelitian, pengabdian, serta publikasi ilmiah. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pagi hari ini. Beliau adalah Dr. Nasruddin MP, dosen program studi agroteknologi Universitas Perjuangan Tasikmalaya, di mana beliau memiliki kepakaran di bidang psikologi dan agronomi dengan fokus penelitian pada fisiologi tanaman, agronomi, produktivitas tanaman pangan, serta pengembangan pertanian pada lahan marginal, termasuk lahan salin dan daerah pesisir. Selain aktif dalam penelitian, beliau juga konsisten melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sektor pertanian, yang kemudian didiseminasikan melalui publikasi ilmiah. Dengan pengalaman tersebut, tentunya kita semua akan memperoleh banyak wawasan mengenai bagaimana menyusun artikel pengabdian yang baik, mulai dari menemukan ide, menyusun naskah, hingga mempublikasikan pada jurnal ilmiah. Mari kita sambut narasumber kita dengan memberikan apa ya, salam hormat mungkin ya King. Baik, kepada yang terhormat Dr. Nasruddin MP, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Silahkan, Baik, terima Pak Anas. kasih Bu Salsa atas perkenannya. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, Bu Salsa? Terdengar amat sangat jelas, Pak Anas. Baik, terima kasih Bu Salsa. Selamat pagi Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semuanya pada kesempatan pagi hari ini di hari Jumat yang penuh dengan berkah, insya Allah kita sedang berkumpul dalam keadaan yang sehat walafiat untuk bersama-sama belajar gitu ya. Belajar dalam hal penyusunan artikel publikasi pengabdian kepada masyarakat. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Salsa bahwa sebenarnya di Sivitas Akademika, baik itu pada tingkat dosen maupun pada tingkat mahasiswa, kita perlu melaksanakan salah satunya adalah Tridharma Perguruan Tinggi yang di dalamnya ada pengabdian kepada masyarakat. Dan tentu pengabdian masyarakat ini nanti tidak hanya sebatas kita melaksanakan kegiatan saja, tetapi juga bagaimana kemudian hasil dari pengabdian masyarakat tersebut kita bisa sulap gitu ya, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa untuk menjadi artikel yang tentunya bermanfaat untuk pribadi, institusi maupun untuk masyarakat banyak.
Baik, Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan semuanya, pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya untuk sedikit sharing gitu ya, sedikit pengalaman saja, yang mungkin saya rasa Bapak Ibu juga sudah memiliki banyak pengalaman, kemudian teman-teman juga, teman-teman mahasiswa juga sebagian mungkin sudah ada yang berpengalaman dalam menulis artikel publikasi, baik itu hasil penelitian maupun pengabdian masyarakat, sehingga pada kesempatan hari ini kita melakukan sharing saja gitu ya. Nanti jika ada yang ingin didiskusikan, kita bisa langsung berdiskusi bersama-sama. Baik, saya izin untuk share screen, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Ya, apakah layar saya sudah muncul? Sudah panas. Sudah, Pak. Baik, Sudah, Pak. Panas sudah. baik, terima kasih. Saya izin untuk menyampaikan terlebih dahulu, mungkin Bapak, Ibu, dan juga teman-teman mahasiswa semuanya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Salsa dari LP2M Universitas Perjuangan Tasikmalaya, kita akan bersama-sama sharing, kita akan belajar bersama-sama terkait dengan penulisan artikel publikasi, ini terutama pada pengabdian kepada masyarakat. Nah, dalam penulisan artikel pengabdian kepada masyarakat, mungkin saya di sini mengawali dengan kenapa gitu ya, hasil pengabdian masyarakat ini harus dipublikasikan. Nah, yang pertama ini seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, bahwa Tridharma perguruan tinggi yang umum dilakukan oleh setiap sivitas akademika, baik itu oleh dosen maupun oleh mahasiswa. Nah, ini merupakan kegiatan yang memang rutin dilakukan dan tentu memiliki tujuan tersendiri ya, Bapak Ibu serta rekan-rekan semua. Jadi kegiatan pengabdian ini harapannya adalah tidak berhenti pada aspek implementasi inovasi ataupun teknologi saja ya, tetapi juga tentu bagaimana kebermanfaatan tersebut bisa kita sulap gitu ya, bisa kita jadikan sebagai artikel publikasi yang nantinya bisa memiliki berbagai manfaat. Nah, manfaat-manfaatnya diantaranya adalah misalnya kalau di tingkat dosen nanti bisa digunakan sebagai rekognisi juga, kemudian bisa digunakan untuk kenaikan pangkat, kemudian untuk apa namanya, untuk di institusinya juga, untuk di Unpar, kemudian juga kalau di mahasiswa tentunya bisa menambah portofolio dari mahasiswa itu sendiri. Jadi nanti di kurikulum vitae ketika teman-teman mahasiswa ini sudah lulus dari Unpar itu tentu kan memiliki pengalaman gitu ya dalam hal menulis publikasi ilmiah berbasis pengabdian kepada masyarakat dan ada buktinya gitu ya. Jadi buktinya ini biasanya sekarang itu kalau jurnal-jurnal itu sistemnya sudah online sehingga rekam jejak digitalnya itu semakin jelas sehingga banyak sekali keuntungan-keuntungannya. Sehingga kenapa kita harus melakukan publikasi gitu kan. Nah, selain kita melaksanakan Tridharma, nah selain itu kita tentunya tidak hanya berhenti sebagai ya sudah kita melaksanakan kegiatan saja, kemudian kita mengimplementasikan inovasi dan teknologi saja, tetapi ada manfaat-manfaat lainnya ya. Nah, ini ada diseminasi inovasi dan teknologi kepada masyarakat. Jadi mungkin yang perlu kita garis bawahi, saya sempat sampaikan juga kemarin ya, bahwa ketika kita, ini Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa, ketika kita ingin melakukan yang namanya kegiatan pengabdian masyarakat, maka basisnya itu bukan sesuai dengan keinginan kita, tetapi sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri ya. Jadi masyarakat butuh apa sih? Masyarakat punya masalah apa sih gitu ya. Itu yang harus kemudian kita lakukan penggalian. Kita harus menggali masyarakat punya masalah apa, masyarakat memiliki kebutuhan apa terhadap inovasi yang mungkin kita punya gitu ya. Mungkin kalau di tingkat dosen, Bapak Ibu dosen itu punya hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini bagaimana caranya bisa diimplementasikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Ya, jadi diseminasi hasil daripada penelitian yang sudah dilakukan, ya. Namun bagaimana kalau di tingkat mahasiswa misalnya, Pak, kalau kami belum melakukan
penelitian, belum punya riwayat penelitian misalnya. Terus bagaimana kita melakukan mengimplementasikan inovasi dan teknologinya ya. Nah, maka ini bisa mengadopsi yang namanya inovasi dan teknologi dari peneliti lainnya itu yang sudah dipublikasikan kan. Atau mungkin punya dosennya. Misalnya ini teman-teman sedang melaksanakan KKN. Nah, salah satu program kerjanya itu adalah teman-teman mahasiswa melakukan program kerja yang hasil dari penelitian dosen pembimbing lapang atau DPL-nya gitu kan. Jadi hasil penelitian DPL-nya diimplementasikan oleh mahasiswa saat melaksanakan kegiatan KKN itu juga diperkenankan. Atau kalau misalnya nggak ada tidak sesuai juga, misalnya gitu ya, hasil penelitian DPL-nya tidak sesuai dengan masalah yang ada di masyarakat, maka teman-teman boleh untuk mengadopsi inovasi dan teknologi lainnya yang memang bersumber dari referensi-referensi sebelumnya, gitu ya, atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua, ini pemenuhan luaran bagi dosen maupun bagi mahasiswa. Luaran apa gitu ya? Mungkin kalau di tingkat Bapak Ibu dosen, luaran ini jika Bapak Ibu dosen yang memiliki hibah gitu ya, hibah pengabdian kepada masyarakat, maka salah satu luarannya adalah publikasi gitu ya, publikasi pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk artikel. Nah, maka itu wajib. Ada yang memiliki syarat publikasi saja, ada yang memiliki syarat publikasinya harus terakreditasi. Nah, mungkin ada juga yang internasional basisnya gitu ya. Maka itu harus disesuaikan juga. Jadi basisnya adalah basis luaran. Kemudian kalau di tingkat mahasiswa, nah ini kebetulan mahasiswa yang saat ini join gitu ya, atau yang hadir pada kegiatan hari ini, itu adalah mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN. Sehingga luarannya apa? Luarannya itu adalah menghasilkan artikel, publikasi artikel dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat di desanya masing-masing. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk nanti teman-teman akan artikelnya tersebut akan publikasikan pada prosiding nasional yang sudah disediakan, yaitu prosiding Prisma. Nanti kita akan coba membahas atau mengulas contoh gitu ya, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang lainnya. Nah, ini yang ketiga tadi sudah saya bahas bahwa kalau di tingkat mahasiswa tentunya dapat menambah portofolio ataupun di kurikulum vitae-nya teman-teman itu sudah sangat jelas ya, ada pengalaman menulis, kemudian juga dibuktikan dengan rekam jejak digitalnya. Dan yang terakhir itu adalah menjadi referensi. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa bahwa ketika kita menulis suatu artikel publikasi, maka selanjutnya ini akan menjadi rujukan, akan dirujuk oleh pengabdi lainnya atau penulis lainnya. Maka penulis lainnya itu merujuk merujuk kita, merujuk artikel kita gitu ya untuk dilakukan yang pertama bisa saja diadopsi kegiatan yang sama tetapi di tempat yang berbeda atau bisa jadi diadopsi metodenya atau diadopsi hal-hal lain yang memang relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh pengabdi lainnya sehingga sangat banyak manfaatnya kenapa kita harus mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat kita. Jadi tidak hanya sebatas ya udah kita selesai melaksanakan kegiatan gitu ya. Kemudian selesai juga kita sudah KKN gitu ya. Jadi tidak hanya sebatas itu, ada batasan-batasan yang lain yang harus kita penuhi gitu kan. Kita mempublikasikan bahkan kalau misalnya dalam tingkat yang lebih jauh lagi sebisa mungkin masyarakatnya sudah berdaya gitu ya, sudah bisa mandiri ya kan. Jadi ketika kita tinggalkan, kita sudah tidak melaksanakan kegiatan di masyarakat kembali, itu harapannya masyarakat di sini sudah bisa mandiri. Mereka sudah bisa, misalnya kalau kita menangani tentang masalah ekonomi, mereka setidaknya sudah bisa stabil ekonominya. Kalau di masalah lingkungannya sudah teratasi misalnya. Nah, maka itu adalah indikator-indikator dari pengabdian kepada masyarakat. Jadi banyak ya Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa, tidak hanya kita sebatas melaksanakan kegiatan, tetapi banyak yang harus kita lakukan ketika berbicara terkait dengan pengabdian kepada masyarakat. Salah satunya adalah hasilnya itu dipublikasikan dalam jurnal maupun proceeding. Nah, selanjutnya ini adalah kita berbicara tentang artikel pengabdian kepada masyarakat. Jadi ketika kita berbicara tentang artikel publikasi gitu ya, pengabdian kepada masyarakat, ini merupakan karya ilmiah. Jadi sama.
ketika Bapak Ibu menuliskan hasil penelitiannya, misalnya di dalam suatu jurnal gitu ya, dipublikasikan dalam suatu jurnal, nah maka ini juga sama. Gitu ya. Ini adalah artikel ilmiah. Kenapa disebutnya adalah ilmiah? Karena basisnya ini adalah berbasis data, ada metode yang relevan, kemudian ada referensi yang dirujuk. Jadi sama-sama basisnya adalah basis ilmiah, baik itu artikel penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Tidak ada bedanya, hanya mungkin bedanya antara penelitian dengan pengabdian. Kalau pengabdian basisnya adalah ada proses dan hasil di dalam kegiatan penerapan ilmu dan pengetahuan. Hanya kalau penelitian itu kita metodenya berdasarkan dengan apa? Dengan aspek ataupun indikator-indikator di dalam masing-masing penelitian itu sendiri. Jadi agak sedikit berbeda gitu ya. Tapi pada prinsipnya artikel itu merupakan suatu karya ilmiah gitu ya. Dan kalau di pengabdian masyarakat ini merupakan karya ilmiah yang melaporkan prosesnya dan hasil kegiatan dari kita melakukan penerapan teknologi kepada masyarakat. Jadi basisnya adalah prosesnya ada nih, gitu ya. Misalnya kita menerapkan kita mendampingi ataupun melakukan pelatihan pembuatan pupuk organik cair dari limbah rumah tangga yang ada di desa A misalnya. Nah, maka di situ kemudian kita basisnya apa? Basisnya adalah proses. Proses apa? Ada proses pelatihan. Proses pelatihan kepada masyarakat di sana untuk melakukan pembuatan pupuk organik cair dari dari limbah rumah tangga. Yang mana mungkin latar belakangnya adalah limbah rumah tangga di suatu desa atau di suatu masyarakat itu sangat banyak. Jadi harus ada latar belakangnya dulu ya. Latar belakangnya oh ternyata dalam sehari gitu ya rumah tangga di dalam rumah tangga itu menghasilkan 10 kilogram sampah organik misalnya dan ini mencemari lingkungan itu adalah latar belakang jadi harus ada latar belakangnya sehingga kemudian baru kita memberikan solusi yang sesuai. Solusinya apa? Kita melakukan pengolahan limbah tersebut untuk menjadi yang namanya pupuk organik cair. Nanti dalam pupuk organik cair boleh nggak Pak dimasukkan apa namanya suatu teknologi gitu ya. Misalnya kita punya misalnya ada Bapak Ibu yang punya apa ya punya inovasi misalnya atau hasil penelitian. Dan hasil penelitiannya itu adalah pembuatan komposter yang memang sudah otomatis. Nah, maka itu bisa diimplementasikan. Kan, sehingga nanti prosesnya sudah berbasis hasil dari penelitian Bapak Ibu maupun dari rekan-rekan mahasiswa. Nah, di sini juga dinyatakan bahwa artikel pengabdian masyarakat ini memuat solusi nyata. Ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan bahwa yang perlu kita garis bawahi ini adalah kita harus punya solusi nyata. Jadi jangan sampai ketika kita membuat program kerja di dalam KKN atau mungkin kita di tingkat dosen itu membuat suatu kegiatan pengabdian masyarakat. Ya, tadi sebenarnya di awal saya sampaikan ya bahwa karena memang ini tridharma perguruan tinggi, sehingga di dosen salah satunya itu adalah pemenuhan untuk misalnya laporan BKD gitu ya atau kenaikan pangkat gitu kan. Tapi di sisi lain gitu ya, ketika kita melihat bahwa esensi dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan solusi terhadap masalah yang ada, idealnya itu adalah sesuai dengan kebutuhan ataupun sesuai dengan apa yang permasalahan apa yang ada di masyarakat. Sehingga di sini kita harus memberikan solusi yang nyata. Jadi tidak hanya oh ya udah masyarakat di sini kita tidak melihat masalahnya apa, kita tidak melihat apa yang dibutuhkan masyarakat, yang penting kita melaksanakan kegiatan di sana. Gitu ya. Nah, itu tidak dibenarkan ya. Jadi yang ideal itu kita harus tahu dulu bagaimana permasalahan mereka, bagaimana yang dibutuhkan mereka, sehingga baru kita memberikan solusi. Basisnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemudian ketika kita melakukan solusi, kita menerapkan ataupun kita mengimplementasikan dari inovasi dan teknologi, itu harus melibatkan gitu ya. Jadi ini juga yang menjadi catatan ya Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa. Jadi eh, tidak sedikit di antara pengabdi yang kemudian terutama ini yang di perkotaan ya. Jadi kalau di perkotaan sedikit pengalaman saya itu masyarakatnya agak sulit.
Ya, agak sulit apa? Agak sulit untuk dijumpai, agak sulit untuk dilakukan kerjasama gitu ya. Kemudian kalau kumpul juga hanya beberapa orang saja, sehingga akibatnya adalah proses pemberdayaan kita ini agak kurang. Ya, artinya agak kurang memiliki apa ya? Agak kurang tepat seperti itu. Meskipun sebenarnya mereka membutuhkan juga gitu ya. Mereka membutuhkan suatu solusi untuk penyelesaian masalahnya. Hanya memang ya tadi karakteristik di perkotaan dan di pedesaan itu agak sulit gitu ya. Tapi kalau di desa itu umumnya masyarakatnya kolaboratif ya. Jadi sistem pemberdayaan kita melibatkan masyarakat secara langsung itu sangat partisipatif sekali gitu ya. Nah, mau itu di desa ataupun di perkotaan sebisa mungkin mitra ataupun masyarakat ini harus terlibat langsung ya, harus terlibat langsung sehingga nanti akan terjadi proses pemberdayaan. Nah, di sini saya coba meng-highlight bahwa pemberdayaan ini sebenarnya ada tujuannya gitu ya Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa. Eh, jadi tujuannya adalah harus ada perubahan atau peningkatan. Jadi perubahan ini bisa jadi peningkatan gitu ya, tapi bukan bukan penurunan atau boleh penurunan. Eh, saya pernah sedikit pengalaman mendampingi mahasiswa di kegiatan pengabdian masyarakat juga. Jadi penurunannya apa? Oh, misalnya ada suatu lahan atau wilayah yang biasanya banjir gitu kan. Kemudian diterapkanlah suatu teknologi oleh mahasiswa gitu ya. Tujuannya adalah untuk menurunkan tingkat banjir, maka boleh terjadi penurunan kalau seperti itu. Tapi kalau pengetahuan, keterampilan gitu ya, itu idealnya adalah terjadi peningkatan. Maka tujuan pemberdayaan ini harapannya gitu ya. Tujuan ketika kita melakukan pengabdian masyarakat itu harapannya adalah merubah kemandirian masyarakat. Jadi ketika teman-teman mahasiswa nanti pulang dari KKN, ketika Bapak Ibu selesai melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat di desa misalnya, maka setelah itu masyarakat bisa mandiri sudah bisa mandiri. Mau itu nanti aspek yang kita tekuni adalah di ekonomi, di pendidikan, lingkungan, pengetahuan atau keterampilan masyarakat itu sudah meningkat semuanya atau sudah ada perubahan lah. Jadi ada dampak yang ada dampak dari apa yang sudah kita berikan kepada masyarakat. Sehingga mereka tidak lagi ketergantungan. Kadang masih ada nih eh, apa ya? Saya pernah pengalaman juga ketika pengabdian. Jadi ketika sudah selesai gitu ya, sudah selesai pengabdian ya masyarakat masih masih membutuhkan gitu ya, masih membutuhkan padahal ketika kita lihat, kita evaluasi sebenarnya sudah selesai masalah tersebut. Tapi mereka masih membutuhkan dalam hal ini adalah membutuhkan misalnya mereka membutuhkannya dananya atau lain sebagainya gitu ya. Karena kenapa? Karena ada beberapa masyarakat yang ketika pelaksanaan kegiatan itu tidak serius untuk melakukan kegiatannya. Jadi proses pemberdayaannya ini tidak berjalan. Gitu. Jadi pelibatan masyarakat ini penting di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan. Oke, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa, selanjutnya mungkin tadi kita sudah sedikit ya mengulas terkait dengan pengabdian pada masyarakat dan juga sedikit terkait dengan artikel pengabdian itu isinya harus seperti apa. Jadi intinya adalah harus ada proses dan hasil serta eh, perlu ada yang namanya solusi. Dan sekarang kita coba melihat karakteristiknya itu seperti apa sih gitu ya. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa baik itu artikel dalam bidang penelitian ataupun pengabdian masyarakat itu basisnya adalah ilmiah. Nah, di sini kita coba melihat dulu ya. Saya mengambil dari tiga aspek. Jadi karakteristik pengabdian kepada masyarakat itu setidaknya yang pertama itu adalah solusinya berbasis data. Jadi ini tidak hanya menceritakan, oh kegiatannya sudah dilaksanakan, misalnya atau eh, kegiatan penyuluhan sudah dilakukan pada tanggal 31 Juli 2026. Tidak hanya sebatas itu, tetapi juga ketika kita berbicara tentang implementasi dari solusi nyata, itu sebisa mungkin harus didukung oleh data-data. Nah, datanya seperti apa? Ada data-data, ini data empiris gitu ya.
Ada yang sifatnya adalah pretest atau post-test, atau mungkin kita melihat bagaimana peningkatan keterampilan dari masyarakat, atau bagaimana peningkatan pengetahuan dari masyarakat, itu juga bisa dari pretest, post-test, atau wawancara misalnya. Atau bisa juga dari bagaimana tingkat masyarakat mengadopsi gitu ya, inovasi dan teknologi kita. Misalnya, ya dari Bapak Ibu yang mengimplementasikan tadi pembuatan komposter berbasis IoT misalnya dalam pembuatan POC. Nah, di sini karena sudah diperbanyak tuh, sudah dilakukan pelatihan. Ketika sudah dilakukan pelatihan, nanti kita lihat Bapak Ibu ini bisa melihat apakah misalnya 1 bulan setelah pelatihan masyarakat di lokasi itu banyak yang mengadopsi di sini bisa jadi oh mereka membuat juga nih komposternya karena kita sudah lakukan pelatihan pembuatannya, pelatihan pembuatan POC juga gitu kan. Maka masyarakat di sini banyak yang mengadopsi teknologinya atau tidak. Maka ketika itu banyak, maka terjadi peningkatan dadam dari apa yang kita lakukan ataupun yang kita berikan. Itu adalah basisnya basis data. Jadi tidak hanya menyebutkan bahwa masyarakat masyarakat menggunakan komposter untuk membuat POC. Tidak hanya sebatas itu. Kalau itu hanya naratif atau deskriptif saja. Tapi kita harus membuktikan dengan data. Dan datanya itu sebisa mungkin data kuantitatif. Data yang bentuknya angka. Yang nanti bisa Bapak Ibu ataupun rekan-rekan mahasiswa tampilkan atau sajikan dalam bentuk grafik misalnya, atau bisa juga dalam bentuk tabel, atau yang lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian karakteristik yang kedua itu adalah sifatnya ilmiah. Jadi basis ilmiah ini bukan yang misalnya bahasanya itu bahasa-bahasa yang tidak baku ya. Jadi yang namanya basis ilmiah berarti harus mengikuti kaidah-kaidah seperti bahasanya bahasa baku atau bahasa akademik, bahasa ilmiah. Kemudian yang paling dibutuhkan juga adalah menggunakan referensi. Dan referensi di sini adalah referensi yang mutakhir dan juga yang relevan. Terkadang ada yang referensinya dipaksakan gitu kan. Jadi ada referensi yang tidak masuk sebenarnya tetapi dipaksakan untuk masuk. Nah, maka itu juga tidak diperkenankan. Nah, saya rasa sekarang juga sudah banyak bantuan ya menggunakan AI gitu ya untuk penelusuran referensi yang sesuai, yang relevan. Maka itu boleh untuk menelusuri referensi gitu kan. Tetapi nanti dalam penulisannya sebisa mungkin teman-teman mengapprove lagi gitu ya kira-kira sudah sesuai atau belum. Kemudian yang pasti mutakhir. Saya pernah mereview salah satu beberapa artikel pengabdian kepada masyarakat. Em, ada referensinya, tapi ternyata referensinya itu tahun 1900 sekian gitu ya, 1980, 1990. Padahal itu digunakan bukan di metode, tapi digunakan di latar belakang ataupun di hasil. Dan itu sangat tidak relevan. Jadi kalau di penelitian mungkin masih boleh gitu ya menggunakan yang misal 1970 sekian. Itu kalau misalnya basisnya adalah metode dan metode itu tidak ditemukan saat ini. Tapi kalau di pengabdian rasa-rasanya ya itu tidak ada referensi-referensi yang sangat lawas. Jadi ketika kita menuliskan artikel yang basisnya pengabdian masyarakat sebisa mungkin menggunakan referensi yang relevan dan juga mutakhir. Mutakhir ini seperti apa? Ya, karena sekarang mencari referensi itu sangat mudah gitu ya, maka kita bisa menggunakan 5 tahun terakhir gitu ya. Atau kalau misalnya agak kesulitan, 10 tahun terakhir masih oke lah. Gitu. Oke, kemudian metodenya mudah dipahami dan direplikasi ataupun diadopsi oleh penulis ataupun pengabdi lainnya. Jadi metodenya apa? Oh, metodenya misalnya sosialisasi, metodenya penyuluhan, pelatihan, pendampingan. Metode pendampingannya menggunakan apa namanya? Misalnya menggunakan metode participatory rural appraisal misalnya atau metode-metode lainnya. Maka itu adalah metode-metode yang mudah untuk diadopsi oleh
penulis ataupun pengabdi lain. Sehingga nanti orang lain yang membaca artikel kita itu bisa mereplikasi ataupun menduplikasi metodenya. Tapi bukan berarti oh boleh menduplikasi ya udah duplikasi aja semuanya, bukan gitu ya. Tapi menduplikasi yang namanya metodenya. Atau menduplikasi misalnya oh kegiatannya di desa A ya saat KKN kayaknya bagus nih mengimplementasikan pembuatan komposter berbasis IoT misalnya. Maka diduplikasi di desa lain atau di wilayah lain oleh penulis lain. Maka itu sah-sah saja dan diperkenankan. Maka sifat ilmiah di sini itu harus berbahasa akademik ataupun baku, menggunakan referensi yang relevan dan mutakhir, serta metodenya mudah dipahami dan direplikasi. Dan yang ketiga, ya, karakteristiknya adalah fokus ke dampak. Dampak ini seperti sebelumnya saya sudah sampaikan ya, namanya dampak berarti ada perubahan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, jadi terdapat perubahan. Apa perubahannya? Tadi ada aspek pengetahuan, aspek keterampilan, sikap dari masyarakat yang kita sasar, adopsi teknologinya, apakah tadinya kita memberikan komposter dua, kemudian akhirnya jadi banyak yang mengadopsi teknologi tersebut, atau misalnya oh tadinya yang menggunakan POC di desa itu cuma 5 orang petani, kemudian berubah jadi 15 orang petani, itu adalah aspek eh, adopsi daripada teknologi dan itu adalah dampak ya. Atau bisa juga manfaat sosial, manfaat ekonomi. Oh, terjadi peningkatan ekonomi sebesar misalnya 15%, nggak apa-apa, ditulis aja peningkatan 15%. Dari mana 15%? Nanti teman-teman, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa boleh menjelaskan. Oh, sebelumnya masyarakat di sini hanya fokus pada pembuatan misalnya gula merah saja. Padahal harga gula merah itu hanya 20.000 per kilo misalnya. Kemudian setelah program dilaksanakan, masyarakat punya produk turunan menjadi Ting Ting dan kawan-kawannya misalnya. Sehingga dari situ terjadi peningkatan. Peningkatannya jangan hanya ditulis peningkatan, tapi peningkatannya berapa persen nilai ekonominya. Maka itu adalah fokus yang kita sasar ke dampak. Jadi ada perubahan dari sebelum dilaksanakan kegiatan sampai kepada setelah pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan. Oke, nah ini saya sedikit mengambil beberapa contoh mungkin ya, Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan. Yang pertama misalnya, kita tidak hanya menuliskan di dalam artikel tentang pelatihan ini diikuti oleh 35 orang. Sebenarnya kalau informasi sasaran, masyarakat sasaran ini sudah dijelaskan umumnya di metode ya, bahwa sasaran masyarakat adalah petani misalnya yang diikuti oleh 35 orang. Itu sudah dijelaskan di dalam metode. Jadi tidak perlu lagi kita jelaskan di bagian hasil dan pembahasan. Atau kalau misal pun mau dituliskan, itu bisa saja pelatihan diikuti oleh 35 peserta dan berdasarkan hasil pretest dan posttest diketahui terdapat ataupun terjadi peningkatan pengetahuan tentang manfaat produksi pangan di pekarangan dari yang awalnya 25% jadi 85%. Ini dari mana data 25 dan 85%? Nah, maka Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa ini bisa mengambil dari metode post-test dan pre-test misalnya, atau metode wawancara. Tapi wawancaranya terdokumentasi ya, artinya dokumentasi ini bukan hanya gambar, tapi kita bisa menuliskan ketika wawancara, nanti kita tuliskan, oh dari 15 responden atau 15 warga peserta pengabdian, ini yang awalnya tahu tentang produksi pangan kayaknya baru 2 orang nih, gitu kan. Nanti pas akhir kegiatan kita tanyakan lagi, sudah pada tahu belum Bapak Ibu? Nanti di situ kita tanyakan, oh sudah pada tahu. Yang tadinya cuma 2 orang dari 15 orang itu meningkat 15 orang semuanya jadi tahu. Jadi nanti kita bisa menghitung berapa persentase peningkatannya. Tuh, kemudian contoh yang kedua misalnya bagaimana antusias dari kegiatan. Nah, antusias dari kegiatan misalnya di sini terlihat eh,
peserta terlihat sangat antusias. Ini saya juga beberapa kali pernah menemukan artikel pengabdian yang informasinya hanya simple gitu ya. Terlihat terjadinya berdasarkan kegiatan yang sudah dilaksanakan, terlihat bahwa peserta sangat antusias mengikuti kegiatan yang ditunjukkan pada gambar satu. Gambarnya sudah jelas bahwa di situ ada gambar masyarakat yang ya mereka melaksanakan kegiatan gitu kan. Hanya kita nggak tahu ya antusias di sini tuh antusias yang seperti apa. Apakah antusias? Ya, antusias saja. Apakah antusiasnya sangat antusias gitu kan? Maka idealnya ketika kita menuliskan kata sangat antusias, itu bisa kita tambahkan dengan data kuantitatifnya. Nah, di sini misalnya sebanyak 90% peserta menyatakan materi sangat bermanfaat dan 80% diantaranya mampu menerapkan teknologi yang sudah dikenalkan. Seperti itu ya, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan. Kemudian ada juga contohnya misalnya ini yang beberapa kali saya temui gitu ya. Kegiatan berjalan dengan lancar. Ya, kegiatannya betul berjalan dengan lancar. Kegiatan pengabdian masyarakatnya berjalan dengan lancar. Hanya kan kita nggak tahu lancarnya itu seberapa persen gitu ya. Kemudian indikator lancar ini apa sih sebenarnya gitu kan? Apakah lancarnya adalah lancar kegiatannya? Apakah keterampilan, produktivitas dan lain sebagainya jadi meningkat? Nah, ini yang kurang gitu ya. Artinya kalimat lancar, kata lancar ini itu kayak ambigu. Lancarnya lancar apa ya? Berjalan dengan lancar itu yang seperti apa ya? Gitu. Maka dari kata yang sebelumnya kegiatan berjalan dengan lancar, kita bisa ubah menjadi apa? Misalnya dengan adanya pendampingan, maka terjadi peningkatan produktivitas. Produktivitas apa? Nanti boleh diceritakan. Kalau misal teman-teman mahasiswa mendampingi penerapan rumah pangan lestari, misalnya terjadi peningkatan produktivitas sawi, misalnya secara hidroponik dari 10% menjadi 25% misalnya dari dibandingkan sebelum program atau produktivitas lainnya itu boleh disampaikan. Jadi data kuantitatif ini penting untuk kita sampaikan di dalam artikel pengabdian kepada masyarakat. Dan ini contoh yang terakhir, Bapak Ibu serta rekan-rekan semua. Misalnya eh, ada yang menuliskan hanya seperti ini. Kegiatan dilakukan dengan penyuluhan dan peserta terlihat sangat antusias. Hal ini ditunjukkan dengan banyak peserta yang bertanya, misalnya. Nah, di situ udah banyak nih kata-kata di dalam kalimat tersebut sudah banyak kata-kata yang sebenarnya agak kurang pas. Di situ ada kata banyak, banyaknya berapa banyak, berapa persen, berapa orang, kan? Kemudian di sini dinyatakan bahwa ada penyuluhan, penyuluhannya penyuluhan apa? Itu agak kurang pas. Maka dengan kalimat-kalimat yang istilahnya ambigu atau rancu, kita bisa perhalus lagi. Kita bisa kemudian ubah sedikit, mengubah agar menjadi lebih baik. Contohnya, penyuluhan berbasis demplot, demoplot gitu ya. Ini bisa dapat menyebabkan adopsi teknologi, gitu kan? Biasanya kan kalau kita melaksanakan kegiatan gitu ya, misalnya kita hanya melakukan sosialisasi saja, penyuluhan saja, itu rasa-rasanya masyarakat hanya sekedar oh seperti ini. Tapi boleh, boleh gitu kan kalau sosialisasi saja atau penyuluhan saja. Tapi kalau diikuti dengan adanya demplot, demoplot gitu ya, kita melakukan suatu percobaan, itu akan jauh lebih baik lagi sehingga nanti data yang kita peroleh itu tidak hanya terjadi peningkatan keterampilan, terjadi peningkatan pengetahuan gitu ya. Tapi bagaimana tingkat adopsi dari teknologi yang kita berikan di masyarakat yang kita sasar. Jadi di sini juga bisa kita sampaikan bahwa penyuluhan yang berbasis demplot gitu kan ini percobaan langsung itu menyebabkan adopsi teknologi yang kita gagas atau yang kita berikan kepada masyarakat atau petani ini meningkat. Berapa persen peningkatannya? Lebih dari 50%. Data ini diperoleh dari mana? Dari kita melihat di lapang langsung. Boleh kita wawancara lagi, boleh kita lakukan kuesioner, atau
lain sebagainya. Sehingga di sini bisa terlihat bagaimana perubahan atau dampak yang terjadi akibat adanya solusi yang kita tawarkan. Begitu Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Selanjutnya, oke. Em, nah ini saya sedikit mengulas gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah berpengalaman menulis artikel pengabdian ataupun penelitian dan rekan-rekan juga saya rasa sudah mulai mempelajari ya karena kemarin sudah disampaikan juga akan ada penulisan artikel yang nantinya akan disubmit dalam proceeding Prisma. Jadi saya rasa sedikit banyak Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa juga sudah membaca dan sudah tahu bagaimana sistematika. Ini kita coba mengulas sedikit kembali terkait dengan sistematika artikel pengabdian masyarakat, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Yang pertama biasanya ada judul, kemudian disusul dengan abstrak. Nah, abstrak di sini biasanya ada abstrak yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Tapi kalau yang misalnya jurnalnya itu dia meminta dalam bahasa Inggris saja, biasanya ada yang ya sudah bahasa Inggris saja, tidak perlu bahasa Indonesia. Tahu ada juga yang misalnya karena jurnalnya di Indonesia, yang punyanya, ke publishernya di Indonesia, dia tapi pakai bahasanya bahasa Inggris. Dia tetap memberikan arahan bahwa abstrak ini harus ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Inggris dulu baru bahasa Indonesia. Nanti saya ada contoh beberapa jurnal Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang sudah terakreditasi dan ada yang berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Kemudian ada juga tentang pendahuluan. Nah, setelah pendahuluan banyak yang setelah pendahuluan ini langsung metode. Habis metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih dan daftar pustaka. Jadi kalau tapi ada beberapa jurnal yang di situ ditambahkan ada subbab, ada bab baru atau ada bab yang disisipi antara pendahuluan dan metode, yaitu ada yang identifikasi masalah dan juga yang isinya itu adalah masalah. Jadi kita menguraikan tentang masalah apa saja atau kondisi apa saja dari permasalahan masyarakat yang terjadi di sana. Misalnya kita bisa menjabarkan sekitar satu atau dua paragraf bahwa kondisi existing masyarakat di desa A itu sering mengalami kegagalan panen akibat keringan, diperparah dengan kondisi El Nino saat ini, kemarau yang berkepanjangan sehingga memperparah eh, produksi tanaman dan juga mempengaruhi terhadap sumber air bersih dan seterusnya dan seterusnya. Maka itu diceritakan dalam identifikasi masalah. Tapi tidak semua jurnal gitu ya, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, bahwa setiap jurnal ini punya kebijakan masing-masing. Ada yang mencantumkan identifikasi masalah, namun ada juga yang tidak mencantumkan identifikasi masalah. Nanti kita akan coba mengulas beberapa contoh jurnal yang di dalamnya sistematikanya ada yang berbeda dan juga ada yang sama. Kemudian metode nanti kita akan bahas juga hasil dan pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih. Nah, ini juga sering ini ya Bapak Ibu serta rekan-rekan. Jadi ucapan terima kasih ini jika Bapak Ibu misalnya atau teman-teman mahasiswa mungkin ada yang dapat hibah juga, maka nanti di ucapan terima kasih itu kita kita sampaikan kepada pemberi dana, tahu yang supportnya siapa. Misalnya ada yang kita didanai, disupport dana oleh Kemendikti Saintek misalnya. Nah, itu kita tuliskan oleh Kemdikti Saintek. Programnya apa? Misalnya program kemitraan masyarakat, program Kosabangsa, program kreativitas mahasiswa, pengabdian masyarakat, program kreatif mahasiswa bidang penerapan iptek. Maka itu dituliskan. Selain kita menuliskan siapa pemberinya, boleh dituliskan nomor apa ya namanya, nomor suratnya pada berdasarkan nomor surat sekian sekian sekian. Biasanya kan ada ya ketika pengumuman nomor suratnya berapa, maka itu bisa kita tuliskan di dalam ucapan terima kasih. Kemudian, nah yang perlu kita garis bawahi juga, ini mungkin beberapa saya sempat melihat juga gitu ya. Ketika di ucapan terima kasih, ini ada nih hasil dari kegiatan KKN misalnya.
Nah, hasil dari kegiatan KKN itu di ucapan terima kasih maaf, mohon maaf. Di nama penulis di atas itu sudah ditulis nama dosennya. Tetapi di ucapan terima kasih dituliskan kembali. Terima kasih kepada dosen pembimbing lapangan, Bapak atau Ibu siapa, karena telah mendampingi kami dan seterusnya dan seterusnya. Maka itu tidak perlu lagi. Ini mungkin untuk teman-teman mahasiswa ya. Karena kenapa? Karena sudah dituliskan sebagai autor. Sehingga kita tidak perlu mengucapkan lagi, menuliskan lagi di ucapan terima kasih. Jadi ucapan terima kasih fokus kepada siapa yang memberikan perizinan misalnya, oh dari LP2M kalau di tingkat mahasiswa ya, sekarang sedang KKN. Misalnya oleh LP2M, kemudian oleh pemerintah desa misalnya atau masyarakat sekitar, maka itu boleh diperkenankan dalam ucapan terima kasih. Tetapi tidak perlu lagi menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPL. Nah, DPL sudah dicantumkan di dalam apa namanya? Autor, nama autor meskipun ditulisnya di belakang ya, tapi kan sebagai corresponding author. Tuh, kemudian yang terakhir itu ada daftar pustaka. Nah, ini daftar pustaka juga ini masih cukup banyak autor yang menulis tidak sesuai. Yang pertama ketidaksesuaian. Dimintanya pakai apa style, ada yang menulisnya pakai Harvard Harvard style. Ada yang dimintanya pakai conceal, ditulisnya pakai apa style. Ada yang dimintanya apa seven edition, ditulisnya apa six edition atau lain sebagainya. Jadi template itu dilanggar. Nah, biasanya kalau di jurnal-jurnal, terutama yang sudah terakreditasi, itu mereka akan mengevaluasi sebelum dimasukkan ke reviewer. Jadi dievaluasi dulu, oh ini sudah sesuai, 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 masuk ke reviewer. Tapi ketika tidak sesuai, maka ya sudah langsung di reject atau di decline. Maka itu yang harus Bapak Ibu atau mungkin rekan-rekan mahasiswa harus hindari ya. Kita hindari, jadi sebisa mungkin template-nya sudah ada, aturannya sudah ada, kita taati. Misalnya juga daftar pustaka diminta untuk menggunakan reference manager. Kayak apa Mendeley boleh, pakai EndNote boleh gitu ya. Eh, maka ya ikuti, kita ikuti pakai hal tersebut gitu kan, pakai reference manager tersebut. Jadi tidak perlu kita menulis manual gitu ya, tapi kita coba menggunakan reference manager. Saya rasa untuk reference manager Bapak Ibu juga sudah paham gitu ya penggunaannya. Kemudian mahasiswa juga saya rasa karena sekarang sudah di tingkat akhir ya, besok sudah mau tingkat 4, maka pasti sudah ada pembelajaran untuk penggunaan reference manager terutama di Mendeley. Jadi diikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh eh, publisher. Seperti itu. Itu Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, kita coba lanjut. Ini saya coba mengulas beberapa ketentuan gitu. Yang pertama adalah terkait dengan judul artikel. Nah, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya, di sini judul artikel. Yang perlu kita perhatikan ketika kita menuliskan judul artikel itu harus sesuai dengan ketentuan. Di beberapa jurnal ada yang tidak dituliskan berapa banyak jumlah katanya. Ada yang dituliskan juga. Nah, kalau yang tidak dituliskan, boleh nggak Pak saya mau menuliskannya yang panjang sampai 25 atau 30 kata. Itu jangan banyak-banyak gitu ya. Jadi kita cukup kalau di judul itu 15 kata aja ya, 15 kata. Bahkan ada eh, salah satu jurnal saya pernah menemui di pengabdian masyarakat, itu judulnya maksimal di 12 kata. Maka kita harus ikuti ya. Jadi ada yang 15 kata, ada yang 12 kata, ada yang 20 kata, tapi biasanya sangat jarang mengizinkan bebas gitu ya. Karena bebas kadang ada yang sampai 30 kata gitu ya. Ada yang panjang banget gitu ya. Itu terlalu panjang. Jadi tidak to the point untuk judulnya. Maka di sini ketentuan untuk judul artikel itu singkat maksimal 15 kata atau sesuai dengan jurnalnya. Dan spesifik. Spesifiknya ini membahas tentang apa? Membahas tentang pendidikan, tentang lingkungan, tentang teknologi,
tentang kesehatan atau lain sebagainya. Maka spesifik. Kemudian menyebutkan masyarakat sasarannya siapa. Misalnya siswa SD, atau ibu-ibu PKK, atau masyarakat desa tertentu, atau lain sebagainya. Itu adalah masyarakat sasaran. Jadi wajib kita tuliskan di judul artikel. Dan yang terakhir adalah menggambarkan inovasi apa yang kita terapkan di masyarakat. Misalnya di sini saya ambil salah satu contoh gitu ya. Contohnya adalah peningkatan pemahaman siswa SDN Kertajati terhadap pembelajaran matematika dengan metode game-based learning. Nah, di sini kalau kita hitung, ini mungkin Bapak Ibu nanti kita coba hitung dan juga rekan-rekan, di sini ada berapa kata tingkatan pemahaman siswa SDN Kertajati terhadap biasanya tidak masuk hitungan, kemudian pembelajaran eh, matematika dengan juga tidak masuk hitungan metode game-based learning. Jadi kalau kita hitung hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kata. Ya, jadi 10 kata ini masuk ketentuan. Dan yang kedua, spesifik. Kita spesifik. Spesifik apa? Spesifik kita adalah kita ingin di sini membahas tentang pendidikan. Kita membahas tentang pendidikan. Nah, kemudian kita membahas tentang masyarakat sasaran. Siapa masyarakat sasarannya? Ini adalah siswa SDN Kertajati. Itu adalah masyarakat sasaran kita. Dan menggambarkan inovasi. Inovasinya apa? Kita menyelesaikan permasalahan pembelajaran matematika yang dianggap momok, misalnya nanti kita tuliskan di uraian latar belakang. Kemudian inovasinya apa? Kita menerapkan metode game-based learning. Jadi supaya eh, siswa SDN Kertajati ini tidak takut terhadap pembelajaran matematika gitu kan, tetapi enjoy dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. Jadi ada metodenya. Metode apa? Metodenya adalah metode yang, nah, game based learning ini dari mana? Boleh nggak kalau misalnya hasil penelitian dosen ini, kalau misalnya dari mahasiswa yang KKN, ya boleh. Nah, apalagi Bapak Ibu dosen yang sudah punya riwayat penelitian, itu boleh diterapkan di sini. Ya, atau misalnya kalau kita belum ada riwayat penelitian sebelumnya, maka kita boleh merujuk ke penelitian-penelitian orang lain yang kemudian kita terapkan sebagai penyelesaian masalah di masyarakat. Itu yang pertama. Jadi judulnya ini perlu diperhatikan. Meskipun masing-masing jurnal itu berbeda, tetapi yang perlu kita perhatikan setidaknya itu adalah jumlah kata, kemudian spesifik, mau bidangnya bidang apa, kemudian menyebutkan masyarakat sasarannya, dan tentunya ada inovasi yang kita terapkan pada masyarakat tersebut. Yang berikutnya adalah abstrak. Nah, ini abstrak. Abstrak ini eh, ada ketentuannya juga Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa. Biasanya ketentuan jumlah kata, kemudian apa saja yang harus diisi gitu ya. Jadi terkadang saya pernah menemui bahwa di bagian latar belakangnya sangat banyak. Ada yang menuliskan sampai 5 kalimat gitu ya. Ada yang menuliskan setengah bagian abstrak itu adalah latar belakang. Maka itu tidak dibenarkan. Karena kita nggak harus banyak-banyak menuliskan latar belakang. Tapi kita cukup menuliskan 1 sampai 2 kalimat saja untuk latar belakangnya. Kemudian diikuti dengan tujuan. Ini jangan lupa ya, tujuan dari kegiatan kita mau ngapain. Nah, itu perlu dituliskan di abstrak. Kemudian metodenya seperti apa, kemudian hasilnya, hasil secara ringkasnya, dan juga ada kesimpulan ditutup dengan adanya kata kunci. Nah, kata kunci ini biasanya adalah di luar dari judul. Jadi kata kunci ini adalah kata-kata yang memang sering kita tulis di dalam naskah kita, dalam manuskrip kita, tapi sangat relevan kaitannya dengan judul yang kita buat seperti itu. Jadi sebisa mungkin untuk kata kunci itu di luar dari judul. Nah, kemudian masing-masing jurnal ini juga ada ketentuan yang berbeda-beda.
Kalau di pengabdian ada yang batas maksimalnya cuma 100 kata, jadi sangat singkat. Ya, sangat singkat. Jadi kalau sangat singkat, biasanya latar belakang cuma satu kalimat aja. Tujuan juga singkat, metodenya singkat, hasil dan kesimpulan itu juga singkat. Jadi total 100 kata. Tapi di banyak jurnal pengabdian itu juga rata-ratanya adalah di 150 hingga 200 kata. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mungkin atau rekan-rekan mahasiswa memilih suatu jurnal, maka dilihat ketentuannya seperti apa karena berbeda-beda. Tapi ya tadi kisarannya ada yang 100, 150, 200, bahkan ada yang 250 kata. Dan ditulis dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris atau keduanya. Tapi kalau pengabdian rata-rata dalam dua bahasa ya, ada yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke, nah ini saya coba sedikit eh, mengambil contoh abstrak yang di dalamnya sudah mencakup latar belakang, tujuh metode, hasil, kesimpulan, dan juga kata kuncinya tidak saya cantumkan gitu ya. Nah, di sini yang pertama adalah latar belakangnya. Latar belakangnya apa? Di sini mulai dari pengolahan air nira nipah menjadi gula semut dapat dijadikan sebagai strategi dalam peningkatan nilai jual produk sekaligus ekonomi masyarakat. Titik. Cukup satu kalimat. Boleh nggak? Boleh. Karena minimal satu, tapi maksimal dua, jangan banyak-banyak. Gitu ya. Karena kita dibatasi dengan jumlah kata. Yang kedua apa? Tujuan. Nah, di sini kita tuliskan program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan atau boleh langsung disingkat tujuan kegiatan untuk bla 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 bla. Ya, Kak, itu aja sudah cukup. Nah, setelah itu apa? Yang ketiga adalah metode. Metodenya panjang. Ada pra pelaksanaan, ada pelaksanaan, ada pasca pelaksanaan, ada evaluasi dan keberlanjutan misalnya. Maka kita cukup di sini mencantumkan kegiatan intinya saja. Kegiatan PKM dilaksanakan dengan beberapa tahap yang melibatkan, nah ini perlu kita state juga mungkin ya, yang melibatkan peran aktif seperti persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Cukup seperti ini untuk metode, jadi nggak usah panjang-panjang kita tuliskan. Ya, kemudian untuk hasil, ini kita perlu sampaikan ada data kuantitatif, berdasarkan hasil PKM, sebelum dilaksanakan program, sebanyak 10% masyarakat sudah mengenal. Tapi setelah dilaksanakan, pengetahuannya meningkat jadi 100%. Karena tadinya cuma 10% aja yang tahu tentang nilai nipah misalnya. Setelah dilaksanakan kegiatan, oh jadi 100% pengetahuannya jadi tahu gitu kan. Kemudian setelah dilaksanakan pelatihan, itu terjadi peningkatan sebanyak 70% masyarakat itu bisa mengolah nira nipahnya menjadi gula semut. Jadi ini yang perlu disampaikan, yang perlu kita tuliskan di hasil. Jadi ada data kuantitatif atau data empiriknya. Kemudian yang terakhir itu ada kesimpulan. Di sini kesimpulan kita tuliskan bahwa kondisi ini ada dampaknya, yaitu perbaikan ekonomi masyarakat sekaligus pelestarian tumbuhan nipah di Kabupaten Pangandaran misalnya. Jadi seluruh ketentuan di dalam abstrak itu semuanya sudah tercakup di dalam abstrak kita yang jumlah katanya itu ada yang 100, 150 sampai 250 kata sesuai dengan jurnalnya. Baik Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa semuanya, nanti kita banyak diskusi setelah ini. Saya akan coba lanjutkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada pendahuluan. Di sini pendahuluan di dalamnya itu ada latar belakang. Nah, latar belakang di sini memuat tentang kondisi mitranya. Ini nanti latar belakang, sorry, di pendahuluan, kalau misalnya di jurnalnya tidak ada bab identifikasi masalah ataupun masalah, maka di sini perlu kita uraikan permasalahan utama yang terjadi di masyarakat ataupun di media. Tapi kalau ada gitu ya, misalnya ada nih, ada jurnal, ya latar belakang ada, masalah, identifikasi masalah juga ada. Maka nanti di sini di latar belakangnya bagian permasalahan utama itu boleh kita split di identifikasi masalah.
Jadi di sini perlu kita sampaikan bagaimana kondisi existing mitra, apa hambatan yang ada di mitra ataupun di masyarakat, kemudian apa yang melatar belakangi kegiatan kita dilaksanakan, kemudian data-data pendukungnya yang tentunya bersifat kuantitatif, misalnya berdasarkan informasi sebelumnya, ataupun berdasarkan observasi sebelumnya, atau berdasarkan data-data statistik yang sudah ada di internet gitu ya, berbasis dari BPS atau pemerintah desa dan kawan-kawannya, itu boleh kita tuliskan. Selanjutnya, solusi yang kita tawarkan. Nah, ini perlu kita tuliskan apa solusi yang akan kita tawarkan, terus bagaimana solusi tersebut bisa diimplementasikan untuk menjawab masalah-masalah yang ada di masyarakat tersebut. Dan jangan lupa, Bapak Ibu serta rekan-rekan semua, saya sering menemui di jurnal pengabdian masyarakat di bagian akhir dari pendahuluan ini tidak ditutup dengan tujuan. Jadi tujuan kegiatan atau tujuan pengabdian itu perlu dituliskan di akhir dari latar belakang ataupun pendahuluan ini. Sehingga setelah Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa menuliskan bagaimana latar belakangnya, di akhir itu dituliskan apa tujuan dari kegiatan, apa tujuan dari pengabdian masyarakatnya. Sehingga nanti di situ sudah jelas semuanya ada. Meskipun di abstrak sudah ada, tetapi memang ketentuan dari penulisan latar belakang itu di bagian tujuan, di bagian akhir itu perlu ada tujuan kegiatan ataupun tujuan penulisan. Ini catatannya, gunakan data kuantitatif berupa hasil observasi, kemudian berupa data-data statistik mungkin ya dari BPS, pemerintah terkait ataupun dari wawancara, dan gunakan referensi. Biasanya kalau di di latar belakang mungkin kaitannya dengan solusi yang ditawarkan gitu ya, itu ada referensinya. Jadi eh, untuk memperkuat latar belakang, kita boleh menggunakan referensi yang terbaru dan relevan dengan kegiatan kita. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, ini selanjutnya kita masuk ke bab berikutnya, yaitu metode. Di metode ini nanti perlu kita state lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan. Kemudian sasaran dan jumlah peserta kegiatannya, siapa dan berapa banyak, kemudian tahap pelaksanaannya, metode apakah menggunakan metode penyuluhan, metode pendampingan, pelatihan, template, dan lain sebagainya, serta yang perlu sekali itu adalah instrumen evaluasi. Nah, di sini saya sedikit menampilkan contoh mungkin ya Bapak Ibu dan juga rekan-rekan. Misalnya untuk yang waktu dan lokasi kita bisa menyampaikan misalnya kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa A, eh, Kecamatan B, Kabupaten C misalnya dengan kalau mau dilengkapi boleh kalau saya biasanya menulis titik koordinat juga gitu ya. Jadi titik koordinatnya di mana, masyarakat sasarannya siapa, berapa banyak, jumlah pesertanya ini dituliskan 15 sampai 20 orang misalnya. Kemudian pelaksanaannya dilakukan pada bulan apa sampai bulan apa. Atau kalau misalnya pelaksanaannya dilakukan 1 minggu dari tanggal 1 Agustus sampai 7 Agustus gitu ya. Berarti pelaksanaan pengabdian dilakukan pada tanggal 1 hingga 7 Agustus. Atau dilaksanakan pada bulannya aja, bulan Agustus 2026 dengan beberapa tahap. Antara lain atau diantaranya, nah ini tahapan pelaksanaan perlu kita tuliskan. Kalau yang contoh di sini, saya mencontohkan misalnya ada pra pelaksanaan. Tahap pra-pelaksanaan ngapain aja? Ada perizinan pada siapa? Misalnya kalau kita mau melaksanakan pengabdian, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa, misalnya kita harus perizinan ke Kesbangpol dulu, gitu ya. Kita ya berarti nanti di sini dituliskan perizinan kepada Kesbangpol, kepada kepala desa, kepada BPP misalnya kalau di pertanian, kemudian kepada ketua RT RW dan seterusnya itu boleh dituliskan di dalam pra pelaksanaan. Kemudian FGD, FGD-nya dengan siapa? Dengan mitra. Siapa mitranya? Kalau dalam ini misalnya oleh kelompok tani, kelompok ternak, dengan masyarakat desa A misalnya, atau dengan ibu-ibu PKK, atau dengan Karang Taruna, dan seterusnya. Itu dituliskan di dalam pra pelaksanaan.
Selanjutnya, di bagian pelaksanaan, ini juga perlu kita tuliskan lebih detail. Pelaksanaannya ngapain aja? Oh, ada sosialisasi. Nah, sosialisasi di sini kita tuliskan. Sosialisasinya ngapain aja? Apa yang dibahas dalam sosialisasi? Metode sosialisasinya seperti apa? Apakah ceramah ataukah seperti apa gitu ya. Nah, ini boleh dituliskan lebih detailnya di sosialisasi. Dan ada workshop, misalnya ada pendampingan, ada penyuluhan, pelatihan, demo plot gitu ya, atau lain sebagainya. Itu kita uraikan lebih detail kan, sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi ini nggak semuanya ya. Misalnya oh, kalau saya di sini pelaksanaannya menuliskannya banyak nih, sosialisasi, workshop dan seterusnya. Tapi kita sesuaikan dengan saat kita melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Dan yang terakhir ini yang paling penting dan sering diabaikan Bapak Ibu ya. Jadi eh, di salah satu jurnal ini kebetulan saya beberapa ini sering mendapat apa tawaran review. Jadi nge-review banyak eh, artikel-artikel dari autor istilahnya yang memaksakan ya, yang memaksakan. Dan akhirnya tidak ada yang poin ketiga ini, evaluasi keberhasilan program atau dampak perubahannya itu tidak ada, tidak muncul. Jadi ya hanya menampilkan apa? Foto saja, hanya menampilkan tadi misalnya terjadi peningkatan, tapi nggak ditulis berapa persen peningkatannya, datanya tidak disajikan dalam bentuk tabel ataupun grafik, maka itu kita tidak bisa eh, kita tidak bisa benarkan gitu ya Bapak Ibu dan juga rekan-rekan. Jadi evaluasi keberhasilan ini perlu kita tulis, misalnya dalam menggunakan kuesioner, kemudian dilakukan secara rutin atau tidak, atau di akhir saja, atau seperti apa itu perlu didetailkan supaya nanti kita mendapat data kuantitatif dan data tersebut kita tuliskan di bagian hasil kegiatan. Oke, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, selanjutnya kita lanjutkan ini di bagian hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan untuk di hasil ini perlu memuat kondisi sebelum kegiatan. Makanya kan nanti dari ketika kita memuat, oh ada nih sebelum kegiatannya 10% masyarakat yang paham. Tapi setelah kegiatan jadi 30% atau jadi 50%. Nah, itu adalah data. Dan data itu dibutuhkan gitu ya dalam eh, artikel pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita perlu menyampaikan kondisi sebelum kegiatan, kemudian pelaksanaan kegiatannya seperti apa, gitu kan. Kemudian hasil evaluasinya seperti apa. Evaluasi ini yang tadi menggunakan kuesioner, wawancara, ataupun sejenisnya. Dan apa yang terjadi, perubahan apa. Apakah perubahannya hanya sekedar pengetahuan saja, apakah keterampilannya juga jadi berubah, produktivitasnya berubah, ekonominya berubah, atau lain sebagainya berubah, maka di hasil kita sampaikan data-data tersebut dalam bentuk apa? Nah, ini datanya boleh kita tampilkan dalam bentuk grafik ataupun tabel, atau boleh kita dukung juga dengan yang namanya dokumentasi. Jadi, ya kita menampilkan dokumentasi gambar gitu ya itu penting di dalam pengabdian masyarakat jadi sangat diperkenankan tapi tidak lantas semua informasi itu adalah foto saja tapi selain foto kita juga menampilkan data-data dalam bentuk grafik ataupun dalam bentuk gambar yang isinya itu adalah data-data yang sudah kita peroleh dari lapangan. Nah, ini bentuknya adalah hasil evaluasi. Nah, kemudian di pembahasan ini kita menginterpretasikan sama dengan penelitian Bapak Ibu ataupun rekan-rekan semuanya. Mungkin rekan-rekan mahasiswa juga semester depan sudah masuk ke skripsi gitu ya. Jadi kita harus melakukan interpretasi data. Nah, interpretasi data ini adalah data yang sudah kita tuliskan di hasil dan kita interpretasikan, kita jabarkan bagaimana hasilnya, apakah terjadi peningkatan atau tidak, apakah terjadi penurunan jumlah yang tadinya kekeringan jadi tidak kekeringan, ataukah apa namanya ataukah yang banjir tadinya 50% jadi menurun sekarang jadi 10% misalnya. Kak, itu perlu kita sampaikan di dalam pembahasan.
kendalanya apa, kemudian faktor pendukungnya apa sehingga terjadi penurunan atau peningkatan atau perubahan, dampaknya seperti apa. Oh, kalau banjirnya menurun, dampaknya jadi positif, implikasinya jadi positif sehingga masyarakat bisa melakukan budidaya tanaman, bisa memperoleh air bersih sehingga tidak rawan terhadap penyakit kulit misalnya atau lain sebagainya. Itu adalah implikasinya. Dan jangan lupa ketika ada kalimat-kalimat yang memang kita sitasi atau kita peroleh dari suatu referensi, maka perlu kita cantumkan referensinya yang relevan dan mutakhir. Itu ya Bapak Ibu dan juga rekan-rekan. Dan tentunya tadi saya sampaikan bahwa di hasil itu yang kita tampilkan adalah data-data berupa pretest post-test, tingkat kepuasan boleh, kemudian peningkatan keterampilan, adopsi teknologi, produktivitas, ekonomi, perubahan perilaku, ataupun dokumentasi sebelum dan setelah. Jadi nanti ada foto, gambar, oh ini sebelumnya seperti ini, sebelumnya misalnya sampahnya terlihat seperti gunung, tapi setelahnya jadi menyusut. Nah, nanti di situ dituliskan di bawahnya, dibuat tabel atau grafik bahwa terjadi penyusutan jumlah sampah yang tadinya sekian ton jadi berapa ton misalnya. Jadi itu adalah data-data yang dibutuhkan kemudian untuk memperkuat penulisan pada bagian hasil dan pembahasan. Selanjutnya di bagian kesimpulan, nah ini yang juga seringkali banyak yang menuliskan kesimpulan ini sangat panjang. Jadi kesimpulan ada yang menuliskan berparagraf-paragraf, ada yang sampai 3 paragraf gitu ya. Nah ini mohon Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semua, jadi kita boleh menyesuaikan dengan ketentuan dari jurnalnya. Ada yang memintanya dalam bentuk paragraf, ada yang memintanya dalam bentuk poin, atau kalau tidak dituliskan atau tidak ada ketentuannya, maka boleh kita tuliskan dalam bentuk paragraf ataupun dalam bentuk poin. Jadi tidak jadi masalah. Tapi kalau ada ketentuannya, maka kita ikuti aturan-aturan tersebut. Nah, setidaknya kesimpulan ini menjawab tujuan, setidaknya itu. Jadi kita sudah menuliskan tujuannya adalah apa, ya. Tujuannya adalah untuk melatih masyarakat desa A dalam pengelolaan sampah organik agar terhindar dari pencemaran lingkungan dan kesehatan yang buruk atau lain sebagainya. Nah, maka nanti di kesimpulan itu harus menjawab tujuan tersebut berdasarkan hasil yang sudah kita peroleh. Jadi kita menjawab tujuan, dampaknya seperti apa itu eh, berdasarkan tujuan, berdasarkan hasil yang kita peroleh, gitu kan, setelah kita melakukan kegiatan dan tentunya yang terakhir, ya sebelum yang terakhir di sini ada tidak mengulang kalimat yang ada di pembahasan. Nah ini yang saya beberapa kali yang saya temui. Kenapa tadi saya bilang di kesimpulan ini ada yang sampai 3 paragraf, ada 4 paragraf gitu ya. Karena beberapa itu diulang lagi. Sudah dituliskan di pembahasan, diulang lagi di kesimpulan. Gitu ya. Karena, wah ini kayaknya menjawab tujuan nih. Iya benar menjawab tujuan. Menjawab dampak perubahan juga gitu ya. Tetapi yang perlu kita perhatikan, bahwa kesimpulan ini idealnya itu adalah 1 paragraf utuh saja. Kalau memang berbentuknya adalah pernyataan. Kalau bentuknya poin, ya harus disesuaikan dengan tujuannya juga. Tujuannya apa, maka nanti kita tuliskan poinnya itu juga sesuai dengan tujuan. Dan yang terakhir, di bagian kesimpulan itu perlu ada rekomendasi. Misalnya, oh, kalau kegiatan yang sekarang kayaknya tingkat keberhasilannya sudah meningkat sih, gitu ya. Yang tadinya eh, yang tadinya pemahaman masyarakat terhadap sampah itu adalah 10%, udah meningkat sih jadi 30%. Tapi kok baru 30% ya, gitu kan. Maka kita boleh merekomendasikan lagi. Oh, perlu kegiatan lanjutannya mungkin di wilayah lain atau di wilayah yang sama. Perlu kita lakukan pendampingan lebih intensif atau lain sebagainya dengan teknologi yang memumpuni atau teknologi yang berbasis IoT dan seterusnya sehingga masyarakat akan lebih mudah dalam penerapan
inovasinya. Maka itu boleh kita cantumkan di dalam kesimpulan. Tapi tadi yang perlu diingat adalah nggak perlu banyak-banyak. Rekomendasi ini juga 1 sampai 2 kalimat aja udah cukup. Begitu Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa. Oke, sebelum saya akhiri untuk penyampaian materi pengantar ini. Nah, ini ada beberapa yang mungkin saya coba ringkas di dalam apa yang tadi sudah disampaikan. Jadi kita dalam menuliskan artikel pengabdian kepada masyarakat, ada beberapa hal yang perlu kita hindari. Ketika kita menulis di hasil dan pembahasan, itu sebisa mungkin data-datanya bersifat kuantitatif, ya. Jadi tidak seluruhnya adalah berupa dokumentasi ataupun foto. Boleh foto kita cantumkan, tetapi sebisa mungkin kita uraikan juga informasi tentang data kuantitatif dari hasil evaluasi. Dan yang kedua, tidak mencantumkan data hasil evaluasi ini yang sering ditemukan di bagian metodenya nggak ada. Bagaimana mengukur keberhasilannya, bagaimana evaluasi itu bisa dilakukan, itu nggak ada, nggak dituliskan. Maka sebaiknya kita menuliskan di metodenya bagaimana proses mengukur keberhasilan program kita. Apakah dengan post-test pretest, apakah observasi, apakah dengan wawancara, apakah dengan melihat adopsi teknologi dan seterusnya, itu perlu dicantumkan pada bagian metode, kemudian kita uraikan juga hasilnya pada bagian hasil dan pembahasan. Kemudian yang ketiga itu adalah pembahasan sangat singkat. Ada, ya. Jadi isinya semuanya banyaknya adalah dokumentasi foto-foto foto-foto gitu ya. Padahal isi dari pembahasannya, interpretasi datanya itu sangat singkat dan tidak relevan. Jadi tidak relevan dengan kegiatan yang dilakukan. Eh, yang dilakukan adalah pembuatan POC dengan menggunakan komposter misalnya, tapi yang diuraikan tidak sejalan. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian banyak juga yang tidak didukung referensi. Tahu, citasinya ada gitu ya. Di latar belakang ada, di pembahasan ada, tapi daftar pustaka nggak ada nih, nggak dituliskan. Terus sebaliknya, di daftar pustaka nggak ada, di citasinya ada. Tahu, di daftar pustaka nggak ada, di citasi juga nggak ada gitu kan. Itu yang perlu diperhatikan. Yang keempat, menggunakan referensi yang sudah lawas. Itu yang perlu kita hindari ya. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa kita saat ini sudah dimudahkan rasa-rasanya kita berselancar di dunia maya, mencari referensi itu sudah sangat mudah. Jadi kita bisa menggunakan referensi-referensi terbaru setidaknya 10 tahun terakhir atau jika memungkinkan 5 tahun terakhir itu juga lebih baik. Yang berikutnya adalah hanya menjelaskan kegiatan dan tidak memaparkan apa dampak perubahannya. Seperti yang tadi ya, sudah saya sampaikan sebelumnya, misalnya contohnya adalah ini terjadi sangat signifikan, misalnya. Signifikannya seperti apa? Maka itu perlu ditampilkan data kuantitatifnya agar kita bisa melihat dampak perubahan pada masyarakatnya seperti apa. Dan yang terakhir itu adalah tidak taat terhadap template. Diminta template-nya ini pakai ini yang paling kelihatan gitu ya. Diminta di dalam template pakainya Arial. Tapi karena kita terbiasa menggunakan Times New Roman misalnya, ya udah tinggal pakai Times New Roman. Tahu misalnya kita menggunakan bantuan AI, boleh, boleh gitu ya. Nah, di AI ketika disalin ke Microsoft Word gitu ya, ternyata eh, font stylenya itu bukan Times New Roman, padahal yang diminta adalah Times New Roman. Maka itu juga tidak taat terhadap aturan. Kemudian eh, referensinya, daftar pustakanya kita diminta pakai apa style yang 7 edition misalnya. Tapi kita menggunakannya konsil, kita menggunakannya Harvard, itu sudah tidak taat terhadap aturan. Kemudian judul itu yang paling sederhana juga. Judulnya diminta maksimal 15, kita menuliskan 20 atau 25 atau bahkan lebih. Maka itu adalah hal-hal yang patut kita hindari.
Oke, Bapak Ibu dan rekan-rekan, ini mungkin ada sedikit contoh jurnal pengabdian masyarakat yang beberapa sudah terakreditasi. Di sini ada JPKM Tabikpun, ini punya Unila, punya FMIPA Unila. Ini terakreditasi Sinta 5 kalau nggak salah. Ini saya sekalian ini juga ya, sekalian menyampaikan kalau untuk APC-nya, tapi kalau yang terakreditasi biasanya sudah ada biaya APC-nya. Yang Tabikpun ini kalau nggak salah 150.000. Kemudian ini ada Community Empowerment, ini di Muhammadiyah Magelang kalau nggak salah. Nah, di sini 500.000 biasanya. Tapi dia sudah berbahasa Inggris, Sinta 4. Kemudian ada Abdi Tani. Ini Abdi Tani Sinta 4 juga. Saya lupa dari universitas mana. Ini PC-nya sekitar 500.000 juga. Ini yang punya kita, punya Unper, itu Journal of Empowerment Community. Mudah-mudahan ini segera terakreditasi karena prosesnya mungkin sedang dipersiapkan gitu ya untuk menuju akreditasi. Ini masih free. Kemudian yang berikutnya ini proceeding dari hasil kegiatan NCCE nanti gitu ya, NCCE yang 2026 itu akan diterbitkan pada proceeding nasional hasil inovasi masyarakat Prisma. Jadi nanti yang hasil dari mahasiswa KKN itu akan diterbitkan pada Prisma dan ini juga bersifat free atau tidak berbayar. Nah, untuk masing-masing dari jurnal ini tentu memiliki ketentuan template yang berbeda-beda. Sebenarnya saya sudah ada sudah ada tampilannya, tapi mungkin nanti aja sambil diskusi jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan terkait dengan penulisan artikel pengabdian kepada masyarakat. Itu aja mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang bisa saya sampaikan dalam pengantar penulisan em, artikel pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Salsa mungkin jika ada yang ingin didiskusikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anas atas penyampaian materi yang sangat komprehensif dan juga inspiratif. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menjadi bekal bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas luaran pengabdian kepada masyarakat melalui publikasi ilmiah. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab ya Pak Anas ya. Bagi peserta yang ingin bertanya dari dosen maupun dari mahasiswa yang sedang KKN, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand. Mohon saat bertanya menyebutkan nama, program studi ataupun fakultas, kemudian menyampaikan pertanyaan secara singkat dan juga jelas. Kami memberikan kesempatan kepada dua orang penanya terlebih dahulu. Kemudian apabila waktunya masih memungkinkan, maka akan kami lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Mangga di sini sudah ada Riyad. Silakan dinyalakan dulu speakernya. Oh ya, baik sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Suara saya sudah terdengar, Bu. Sudah, Riyad. Oh ya, baik Bapak, saya izin bertanya. Saya Riyad Taufik dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian. Di sini saya sedang ber-KKN di Desa Sirna Putra, Kecamatan Cigalontang. Terkait tadi Pak di bagian penulisan kan ada bab metode ya Pak. Nah, saya izin bertanya. Tadi kan ada beberapa dari metode itu, misal contohnya kami menggunakan metode FGD ya Pak. Nah itu tuh harus berdasarkan referensi atau ya hanya mengikuti dari apa ya dari artikel lain. Ya maksudnya kan banyak yang menggunakan metode FGD juga, tapi tidak mencantumkan metode dari siapa gitu, referensi dari siapa. Nah apakah setiap di metode tersebut harus memiliki referensi atau hanya berbasis narasi tanpa adanya si referensi tersebut, Pak. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Riyad. Kita buka sesi yang kedua. Nevi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Waalaikumsalam. gimana suaranya? Apakah sudah terdengar jelas? Sudah terdengar jelas, Nevi. Ya, perkenalkan Ibu Bapak, saya Nevil Stari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk program studinya di manajemen. Kalau untuk KKN-nya, kami di Desa Kaputihan, Kecamatan Jatiwaras. Untuk pertanyaannya, Pak, apakah untuk artikelnya itu harus mencakup semua proker yang ada atau cukup proker yang sudah terlaksana saja yang dimasukkan? Terima kasih. Baik, terima kasih Nevi.
Oke, Ya, Ibu kita langsung ditanggapi aja ya, Pak Anas. Yang pertama dari Riyad Taufik dari Desa Sirna Putra, Kecamatan Cigalontang mengenai metode FGD ini harus berdasarkan referensi atau tidak. Silakan Pak Anas. Baik, terima kasih Bu Salsa. Eh, saya izin untuk saya izin untuk menjawab ya terkait dengan pertanyaan dari Ria Taufik tadi ya dari Sirna Putra. Terkait dengan metode, tadi ada misalnya Riyad dan teman-teman di tempat KKN-nya, di kelompoknya itu akan menuliskan ataupun melaksanakan kegiatan seperti sosialisasi, FGD, kemudian atau ada kegiatan-kegiatan lain gitu ya. Maka itu tidak perlu dituliskan referensinya. Yang perlu Riyad dan rekan-rekan tuliskan referensi itu di bagian metode jika mengadopsi metode tertentu. Semisal tadi saya mencontohkan ada game based learning gitu ya di dalam pembelajaran matematika misalnya. Nah, game based learning ini misalnya teman-teman mengadopsi dari penelitian Bu Salsa misalnya. Nah, maka referensi dari Bu Salsa ini perlu dicantumkan di dalam metode. Tetapi jika hanya FGD, kemudian sosialisasi atau sejenisnya, ya meskipun kita katakanlah membaca dari referensi sebelumnya, oh ternyata kalau FGD itu harus seperti ini ya, maka itu tidak perlu dituliskan di dalam metode referensi. Jadi referensi cukup kita tuliskan yang kaitannya dengan metode inti saja. Itu ya, Riyad, mudah-mudahan bisa difahami. Baik, Pak Anas. Untuk Riyad cukup ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua dari Nevi. Ini katanya karena memang Pak Anas ya banyak sekali program kerja yang dilakukan di desa oleh mahasiswa. Nevi ini kebingungan nih apakah yang di artikel itu harus semua program kerja dimasukkan atau hanya satu program kerja aja atau satu sampai dua yang berkesinambungan untuk dimasukkan ke dalam artikel. Silakan Pak Anas. Ya, baik. Terima kasih Bu Salsa. Terima kasih untuk Nevi Lestari dari Kaputihan ya. Jadi Iya, izin untuk Pak. konfirmasi ya. Izin untuk konfirmasi ini terkait dengan teman-teman yang sedang melaksanakan KKN. Saya rasa memang program kerjanya sangat banyak ya. Ada yang kaitannya dengan lingkungan, pendidikan, kemudian ada yang kaitannya juga dengan kesehatan, ekonomi, dan seterusnya. Maka yang bisa teman-teman ambil, misalnya ada program kerja tentang pelatihan atau pendampingan menabung bagi anak-anak bagi siswa SD untuk melatih apa ya melatih melatih ekonomi atau apa gitu ya. Nah, maka di situ teman-teman cukup mengambil satu program kerja saja yang kemudian bisa ditulis sebagai artikel ilmiah. Jadi tidak perlu menunggu seluruh proker karena kalau seluruh proker itu kan banyak ya. Ada yang dari ekonomi, pendidikan, kemudian ada dari kesehatan dan seterusnya. Maka satu bidang ketika memang itu sangat berkaitan erat, misalnya tadi ada bidang ekonomi, tapi bidang ekonominya berkaitan satu tentang pelatihan menabung pada siswa, satunya eh, dengan sasaran yang sama gitu ya siswa juga itu diajarkan untuk apa ya menolak apa sih sekarang itu ada pinjol judul dan kawan-kawannya misalnya tapi ini siswanya siswa SMA gitu ya. Nah, maka itu boleh dijadikan satu artikel. Jadi satu bidang saja yang sudah dilaksanakan. Jadi tidak perlu menunggu seluruh kegiatan dari berbagai bidang dan dicantumkan di dalam artikel. Seperti itu, Nevi bisa dipahami atau ada yang Bisa, belum paham? iya. Cukup ya Nevi Bisa ya? Bapak. Iya, Oh cukup iya, Ibu. Iya, ya mudah-mudahan baik. lancar untuk penulisannya. Oke, kita lanjutkan untuk sesi yang kedua. Ada Pak Dede Syahrul Anwar. Dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya, Pak. Terima kasih Bu Salsa. Selamat pagi Pak Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi buat Kak Dede. Kak Dirul. Eh, izin bertanya Pak Anas, ini terkait apa namanya eh, judul ataupun topik artikel di tempat kami anak-anak itu di Desa Pusparaja itu ada potensi eh, wisata dan seni budaya di sana itu. Nah, teman-teman anak-anak KKN itu ingin mengkolaborasikan antara wisata dan seni budaya. Apakah bisa dan ketika metodologinya
terkait alat dan bahan dan sebagainya, serta langkah-langkahnya berikut dengan nanti evaluasi yang perlu diukurnya itu seperti apa gitu Pak mungkin. Terima kasih Pak Anas. Oke, baik. Terima kasih Pak Dede. Untuk selanjutnya ada ini Ilham Buhori. Dipersilakan. Ya, Ilham Buhori, apakah ada? Cek, cek. Nah, silakan. Sudah terdengar suaranya. Baik, Bapak izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan saya Ilham Bazli. Saya dari KKN Desa Jayapura, Cigalontang, Bapak. Berkaitan dengan judul artikel yang Pak Bapak sampaikan tadi, bahwasanya kami memang sudah merencanakan, namun ada yang belum ditambahkan dalam satu proker. Misalkan gini, kita tuh mau mengkolabkan dikarenakan harus ada inovatifnya gitu Pak ya. Nah, apakah bisa nggak misalkan proker yang sudah didefinitifkan mau dikolabkan gitu. Jadi seolah-olah itu menjadi hal baru gitu Bapak untuk saat ini atau emang udah tidak bisa gitu karena sudah didefinitifkan seperti itu. Terima kasih. Dikolabskan dalam bentuk gimana ya, Ilham? Misalnya Ibu seperti ini ada kan ada proker yang ke SD nih dikolabkan sama yang teknik informatika. Jadi digitalnya itu. Nah, jadi bisa Oh, dibuatkan judul sehingga nanti bisa dijadikan artikel kayak gitu Ibu. oh, baik, baik. Baik, terima kasih Ilham. Mangga bisa ditindaklanjuti langsung oleh Pak Anas dari Pak Dede Sahrul mengenai judul dan topik ya Desa Pusparaja karena memang di sini ada potensi budaya dan juga wisata ya, tapi mahasiswa masih kebingungan nih kira-kira data apa yang perlu diolah atau diambil dari potensi budaya dan juga wisata untuk apa namanya dipaparkan nanti di artikel. Baik, terima kasih Bu Salsa. Eh, Terima kasih Pak Dede Syahrul untuk pertanyaannya. Jadi terkait dengan potensinya tadi menurut saya menarik ya. Di sana ada wisata dan juga seni budaya. Yang karena memang kita terbatas juga dengan waktu mungkin ya untuk rekan-rekan mahasiswa di KKN, waktunya hanya singkat, kemudian penyusunan artikel juga sudah harus segera dilakukan karena tanggal 8 juga sudah merupakan batas terakhir. Nah, maka yang bisa dilakukan itu sebenarnya tidak harus menunggu desa wisata itu jadi. Tapi misal yang bisa dilakukan pertama adalah mengambil salah satu bagian dari pengembangan wisatanya saja. Yaitu misalnya kalau Pak Dede Syarul dan juga tim KKN-nya itu mau mengambil dari sisi SDM, pengembangan SDM. Jadi ini peningkatan keterampilan SDM dalam memanage ataupun mendesain tempat wisata misalnya. Itu bisa. Artinya nanti data-datanya ini sebelum kegiatan pelatihan tersebut itu diketahui bahwa sumber daya yang ada di sana atau dalam hal ini adalah masyarakat itu belum tahu cara mendesain tempat wisata dan mengelola seni budayanya seperti apa. Kemudian dilakukanlah pelatihan di sana, misalnya, oh kalau wisata ini kayaknya harusnya didesain seperti ini, harus ada plot-plotnya nih, misalnya plot yang sebelah utara itu harus ada bagian tentang seninya, kemudian yang menampilkan seni atau budayanya, kemudian yang sebelah selatan itu harus ada panggungnya dan lain sebagainya misalnya. Maka itu adalah desainnya. Maka yang bisa diambil itu sebenarnya adalah bagian dari program kerja tersebut, Pak Derul. Jadi tidak perlu sampai desa wisata atau seni budaya ini terbentuk, tetapi bagian dari situ yang perlu kita ambil. Jadi pengelolaan sumber daya alam atau mungkin pemberdayaan eh, pemberdayaan sumber daya alam oleh masyarakat desa tersebut dalam mendesain desa wisata dan seni budaya misalnya itu bisa dilakukan. Jadi eh, apa namanya Pak Derul dan tim bisa mengambil salah satu bagiannya saja. Itu mungkin Pak Dede Syahrul mudah-mudahan bisa difahami.
Oke, Panas. Mungkin tambahan sedikit lagi ya Pak ya. Mm-mm. Eh, Berarti yang dievaluasinya nanti adalah peningkatan kualitas SDM eh, apa wisatanya gitu ya Pak. Oh iya, baik Peningkatan Pak kualitas Ded, SDM-nya. iya, baik Pak Dede. Ya, jadi nanti yang dievaluasi itu adalah peningkatan keterampilan dalam mendesain itu kepada SDM-nya atau kepada masyarakatnya. Jadi apakah mereka sudah bisa mendesain desa wisatanya, apakah mereka sudah bisa memahami bagaimana peletakan dari tempat-tempat wisatanya gitu ya. Nah, itu yang perlu dievaluasi. Panas. Sudah paham. Baik, sudah cukup ya Pak Derul ya terkait Cukup. judul atau topik yang akan nanti diangkat di artikel. Baik, untuk pertanyaan dari Ilham, Pak Anas, jadi mungkin ada karena memang ada beberapa program studi ya Pak Anas ya, kemudian ada yang TI, prodi TI tapi masuknya ke SD gitu. Apakah itu bisa dikolabskan untuk masuk ke artikel atau bagaimana Pak Anas? Oh ya, ini mungkin saya sedikit ini dulu ya konfirmasi sama Pak Ilham Bukhari tadi ya. Apakah ini juga misal ya, eh tadi ada TI, kemudian misalnya tadi ada SD juga. Nah, yang pertama mungkin ketika teman-teman menyusun proker ya atau program kerja, itu teman-teman misal nih hanya memberikan apa kursus atau les gitu ya kepada siswa, misalnya kepada siswa SD di lingkungan desa tersebut atau di SD tertentu lah gitu ya, di SD Jayapura misalnya. Nah, yang awalnya dituliskan di dalam program kerjanya teman-teman itu hanya melakukan apa pembelajaran saja, tetapi ketika implementasinya teman-teman misalnya menggunakan inovasi tertentu. Oh, karena ada teman-teman dari TI, ya teman-teman dari TI ini punya inovasi, membuat membuat aplikasi atau mungkin membuat game yang nantinya jadi membuat siswa tersebut jadi semangat, misalnya itu adalah inovasinya. Nah, maka boleh sebenarnya. Jadi untuk di program kerja definitif, saya rasa itu sih sudah di ACC ya oleh DPL-nya. Hanya untuk kegiatan yang diinovasikan itu nanti dituliskan di dalam artikel pengabdian kepada masyarakat, dan ketika memang itu berbeda dengan apa sedikit berbeda ya, bukan berbeda sekali, sedikit berbeda dengan proker definitifnya, saya rasa tidak jadi masalah karena artikel apa yang kita lakukan di lokasi itu adalah berdasarkan proker definitif. Tetapi yang kita tuliskan gitu, yang kita tuliskan di dalam artikel ilmiah pengabdian masyarakat itu adalah inovasi, ada tindak lanjut lah dari inovasi yang kemudian teman-teman terapkan dalam proker tersebut. Jadi menurut saya itu malah jauh lebih bagus ya. Jadi teman-teman sudah ada inovasinya di situ. Jadi tidak hanya menjalankan kegiatan prokernya saja, tetapi menyisipi juga inovasi yang ada gitu ya dari keahlian masing-masing peserta KKN. Jadi boleh ilham untuk ditambahkan atau disisipi inovasinya supaya lebih menarik ya. Betul Siap, sekali terima Pak kasih Anas. Bapak. Jadi sistemnya tidak terlalu kaku ya, proker definitif itu apabila memang tadi kata Pak Anas mau disisipkan sebuah teknologi atau sebuah inovasi untuk dikembangkan itu amat sangat boleh ya teman-teman. Oke, di sesi terakhir ya Pak Anas, sesi pertanyaan terakhir. Boleh Bu Sonia. Ini ada Ya, Ibu boleh. Sonya. Silakan Ibu Sonya. Ya, halo, selamat siang Pak Anas dan Bu Salsa. Suara saya sudah terdengar. Terdengar Terdengar Bu merdu Bu Sonia. Sonya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Pak Anas, Eh, barangkali saya tadi ada yang terlewat ya Pak Anas. Ini mengenai pengukuran peningkatan pengetahuan masyarakat ya dalam kegiatan pengabdian ini kan tadi yang sudah Pak Anas sampaikan bisa dalam bentuk caranya itu dengan pretest, post-test ya, terus juga wawancara. Nah, mungkin masih banyak yang mahasiswa yang bertanya-tanya gitu, apakah ada jumlah minimal soal pretest dan posttest yang ideal ya Pak Anas. Dan tentu juga bentuknya itu seperti apa Pak Anas posttest dan pretest, apakah bisa pilihan ganda gitu ya, terus benar atau salah atau dengan bentuk yang lain. Dan
lanjut lagi, kalau misalkan soal pretest dan posttest itu apakah wajib sama soalnya atau misal boleh berbeda, namun indikator dan tingkat apa ya, tingkat kesulitannya itu bisa setara gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jikalau kelompok KKN itu ingin menggunakan wawancara. Nah, bagaimana cara membuat instrumen dan sistem scoringnya agar peningkatan pengetahuan masyarakat itu tetap dapat diukur secara objektif dan kuantitatif gitu, Pak Anas. Terima kasih, Pak Anas. Baik, terima kasih Bu Sonya. Untuk penanya kedua ini ada dari Desa Tanjung ya. Silakan untuk Desa Tanjung Sari. Assalamualaikum, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar amat sangat tegas. Silakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Syakila Walijatul Mulki dari Program Studi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan. Izin bertanya, Bapak dan Ibu, jadi untuk kelompok saya itu sudah melaksanakan proker yang akan dijadikan artikel. Akan tetapi kami tidak melakukan evaluasi seperti post-test dan pre-test. Nah, apakah eh, diperbolehkan jika tidak menggunakan data empiris yang sudah disebutkan tadi atau datanya bisa menyusul seperti itu? Baik, terima kasih Syakila. Mungkin langsung ditanggapi ya Pak Anas dari Ibu Sonya mengenai pengukuran tingkat pengetahuan masyarakat. Tadi kan Pak Anas juga menjelaskan ada pretest dan posttest serta wawancara. Untuk yang pretest dan posttest, apakah bentuk jawabannya itu harus apa namanya? Baiknya mungkin ya, baiknya apakah harus pilihan ganda atau dalam bentuk Likert atau seperti apa, dan juga soalnya itu harus sama atau berbeda gitu ya. Yang kedua, apabila tekniknya menggunakan teknik wawancara, bagaimana membentuk instrumen untuk scoring sehingga dapat diukur secara objektif dan kuantitatif. Silahkan Pak Anas. Baik, terima kasih Bu Salsa. Izin untuk menjawab untuk yang Bu Sonya ya. Saya sedikit mungkin untuk share screen. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat. Sudah. Ya, sudah ya. Ya, begini Bu Sonya mungkin menanggapi terkait dengan yang proses pengukuran peningkatan masyarakat ya yang menggunakan pretest ataupun posttest itu sebenarnya bisa kita gunakan pilihan ganda. Kemudian tadi juga kalau Bu Salsa sempat bilang pakai Likert ya. Jadi misalnya nanti kemampuan peningkatan itu dalam satuan yang skala 1 sampai 6, 1 sampai 5 atau seterusnya itu juga bisa untuk mengukur peningkatannya. Tapi kalaupun misalnya karena memang kita ingin melihat ini saya menampilkan salah satu contoh misalnya di nomor 4 di kuesioner yang pernah kami buat itu adalah berapa produksi padi yang dihasilkan setiap kali panen. Nah, di sini karena memang tidak pasti untuk setiap petani ataupun setiap responden, maka kemudian kita tidak mencantumkan pilihan, maka itu juga boleh. Nah, nanti yang ditampilkan itu adalah misalnya petani di sini dari 10 responden misalnya. Ada yang menuliskan 1 ton, ada yang menuliskan 2 ton, sampai ada yang menuliskan 8 ton misalnya. Maka nanti di hasil pembahasan itu kita bisa menampilkan dalam bentuk diagram. Nah, nanti di situ kita olah, data ini kita olah. Artinya kita tidak menuliskan 1 sampai 8, tapi range 1 sampai 3 gitu ya. Yang menurut kita 1 sampai 3 ini rendah, 1 sampai 3 itu ada berapa orang, jadi berapa persen, kemudian 3 sampai 5 itu sedang, itu berapa persen atau berapa orang, kemudian 4 sampai 8 berapa persen atau berapa orang. Jadi nanti di dalam hasil pembahasannya, di dalam hasil kegiatannya, itu berbentuk diagram dan data tersebut kita sedikit olah gitu. Jadi kita modifikasi. Jadi itu juga bisa kita lakukan. Kemudian untuk soal dan pretest dan post-testnya ini eh, harus apa sama ya? Sama atau apa tadi ya Bu Salsa? Saya agak Jadi mungkin antara soal pretest dan posttestnya itu apakah harus sama
atau Mm-mm. harus ada yang berbeda gitu. Tapi Ah, dari scoring itu tetap sama gitu. oke. Iya, jadi ini tergantung dengan kegiatan yang nantinya akan di ini ya Bu Sonia dilakukan. Jadi misalnya tadi eh, ki- teman-teman KKN ini ada kegiatan tentang pelatihan pelatihan budidaya tanaman toga misalnya. Nah, budidaya tanaman toga untuk koleksi apa ya tanaman obat keluarga gitulah. Nah, nanti di situ eh, post-testnya berarti berkaitan, semuanya berkaitan dengan informasi tanaman toganya. Mulai dari misalnya, apakah sebelumnya sudah melakukan budidaya tanaman toga atau belum. Kemudian kalau sudah, kemudian berapa jenis apa saja yang sudah dibudidayakan, apa manfaatnya, itu boleh kita cantumkan. Jadi informasi-informasi ataupun bentuk eh, apa bentuk pertanyaan yang kita tuliskan atau yang kita tanyakan kepada eh, responden itu sebaiknya sesuai dengan apa yang kita lakukan kegiatannya. Tuh, kemudian yang berikutnya eh, apa tadi ya? Kelompok yang menggunakan dengan metode wawancara gitu ya. Nah, untuk yang menggunakan wawancara, ini kan nanti sebenarnya sedikit banyak sebenarnya mirip dengan kuesioner, hanya kalau kita lihat di lapang itu terkadang banyak responden atau dalam hal ini adalah masyarakat itu yang agak enggan untuk mengisi gitu ya Bu Sonia. Jadi ini kita bisa memfasilitasi dengan melakukan wawancara secara langsung. Tapi instrumennya seperti apa? Nah, instrumennya kita sudah buat. Misalnya kita buat seperti ini nih yang saya tampilkan itu kita sudah buat, tapi nanti kita teman-teman mahasiswa katakanlah melakukan wawancara secara langsung kepada tiap-tiap responden. Nah, datanya seperti apa? Datanya tetap kita record. Nah, misalnya nanti teman-teman mahasiswa menggunakan Google Form. Nah, nanti mahasiswa yang mengisi di Google Form-nya. Jadi tidak perlu lagi kita menyerahkan kepada masyarakat karena tidak semua masyarakat ingin mengisi, mau mengisi kuesioner tersebut. Kemudian yang terakhir terkait dengan ini, Bu Sonia, apa tadi jumlah apa jumlah pertanyaannya gitu ya? Iya, betul. Apakah ada ketentuannya atau tidak? Sebenarnya tidak ada ya, tidak ada ketentuan harus berapa banyak. Karena dari dari berapa banyak, ini saya juga, misalnya nih saya contohkan ini ada 10 pertanyaan, dari 10 pertanyaan ini juga tidak semuanya kita masukkan ke dalam artikel sebenarnya Bu Sonya. Jadi dari semua artikel ini intinya kita adalah semakin banyak semakin bagus. Untuk apa? Untuk kita koleksi data sebenarnya. Kita koleksi data dulu, kemudian nanti dari data-data yang sudah kita peroleh, misalnya Bu Sonya dan tim KKN-nya mengkoleksi 20 pertanyaan. Itu menurut saya jauh lebih bagus. Nah, dari 20 pertanyaan tersebut, kemudian nanti akan digunakan dalam penulisan artikel publikasi pengabdian. Nah, dari artikel tersebut ternyata yang digunakan hanya 5. Nah, hanya 5 tersebut, berarti nanti kita akan apa ya? Kita punya cadangan karena kalau kita cuma nanya 10, tapi ternyata oh ada pertanyaan yang tidak ditanyakan misalnya. Kita lupa, kan agak sulitan juga ya. Jadi lebih baik kita tanyakan lebih banyak, tapi nanti yang dicantumkan di dalam artikel itu yang penting dan sangat berkaitan dengan artikelnya saja. Mungkin seperti itu Bu Sonya, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, Bu Sonya, apakah Baik, sudah tersolusikan? sudah aman. Terima kasih Bu Salsa dan juga Pak Anas. Iya, sama-sama Bu Sonya. Mudah-mudahan banyak insight ya, Pak Anas dari semua diskusi tadi. Ini satu pertanyaan lagi dari Syakila, Pak Anas. Oh iya, ya baik dari Jadi katanya nih Syakila. udah mendesain nih yang mau ditulis di artikel, tapi mahasiswanya lupa tidak membuat post-test dan pre-test. Hmm, Meskipun di awal pada saat pembekalan sudah diberikan informasi ya terkait ini ya Pak hmm, Anas. Nah itu gimana tuh iya. Pak Anas? Oke, baik Syakila dari Desa Tanjung Sari ya. Ini ada dua solusi nih dari saya nih. Yang pertama itu karena program kerjanya saya rasa masih banyak ya. Jadi coba dilakukan program kerja yang lain yang memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat ini. Itu ya, itu yang pertama dan itu sangat memungkinkan menurut saya. Jadi
Nanti Syakila dan tim merancang kira-kira program apa yang sekiranya bisa dilakukan dalam waktu dekat ini, kemudian langsung menyusun. Jangan lupa disusun juga pretest dan post-testnya, sehingga nanti evaluasinya bisa berjalan. Yang kedua, ini sih solusi yang ya bisa dijadikan solusi juga gitu sebenarnya. Jadi yang kedua itu kemarin saya rasa ketika melakukan program yang nantinya akan disusun dalam yang sudah direncanakan, itu saya rasa sudah ada ininya ya, daftar hadirnya paling tidak ada daftar hadir siapa saja yang hadir. Nah, maka yang bisa dilakukan adalah teman-teman coba menelusuri kembali saja. Coba menelusuri kembali, kemudian teman-teman coba menanyakan, tapi tidak perlu menggunakan kuesioner yang kita kasih ke masyarakatnya, tapi teman-teman buat pakai Google Form saja dengan metode wawancara. Jadi nanti teman-teman coba wawancara kira-kira informasi apa saja yang dibutuhkan. Nanti itu akan teman-teman akan memperoleh data tersebut dan data tersebut bisa digunakan sebagai bahan evaluasi seperti itu. Jadi nanti ketika menanyakan dalam bentuk wawancara itu teman-teman membuat seolah-olah ada bukan seolah-olah ya, em, informasi evaluasinya ini ada yang pre dan post, tapi teman-teman jangan sampaikan kepada masyarakatnya. Ya teman-teman kayak diskusi biasa aja, ngobrol biasa sama masyarakat yang sudah ada di daftar hadir ya. Misalnya daftar hadirnya ada saya nih salah satunya. Nah saya teman-teman diskusi aja dengan saya, Pak, sebelumnya gimana 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 misalnya. Nah, nanti teman-teman isi itu di ini di Google Form-nya. Kemudian setelah kegiatan kemarin kira-kira gimana ya Pak? Misalnya ada peningkatan nggak? Bapak mau melaksanakan kegiatan atau tidak? Nanti kan dijawab tuh sama masyarakatnya. Ya, maka itu menjadi data juga. Jadi ada dua solusi dari saya. Solusi pertama teman-teman coba buat program baru. Saya rasa program kerjanya juga masih banyak. Tahu yang kedua solusi lainnya kalau memang mau menggunakan data yang sebelumnya, Kak, ya sudah teman-teman coba menelusuri ulang siapa peserta siapa ataupun masyarakat mana yang ikut hadir dalam kegiatan tersebut, kemudian dilakukan wawancara. Yang penting instrumennya sudah jelas, sudah divalidasi sama dosen DPL mungkin gitu ya, atau teman-teman sudah memvalidasi sendiri, tetapi informasinya sudah sesuai dengan topik, kemudian habis itu baru ditanyakan dengan metode wawancara. Itu juga bisa dilakukan. Mudah-mudahan terjawab untuk Syakila seperti itu Bu Sonya. Bu Sonya, Bu Salsa. Baik, panas. Syakila mungkin bisa dipahami ya. Jadi Syakila bisa mencari program kerja di dalam waktu dekat ini untuk melakukan sesi apa? Melakukan pengambilan data kembali ya untuk post test maupun pretest. Atau tadi kata Pak Anas, prokernya udah dijalankan nih. Nah, ada daftar hadir nih. Kita wawancara saja gitu ya. Peserta yang waktu itu hadir di program kerja tersebut. Baik, Bapak Ibu maupun mahasiswa yang masih ingin bertanya, karena memang waktu yang membatasi pertemuan Zoom meeting ini, jadi nanti mahasiswa yang sudah ditunjuk sebagai PIC bisa langsung bertanya di WhatsApp grup ya Pak Anas ya, yang Boleh sudah Bu Salsa. difasilitasi dan juga di dalamnya ada Pak Anas juga nih, jadi bisa langsung bertanya kepada narasumbernya ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati. Demikian sesi diskusi yang telah kita lakukan. Terima kasih atas antusiasme seluruh peserta. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Nasruddin MP atas ilmu, pengalaman, serta motivasi yang telah dibagikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi amal jariah dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas publikasi ilmiah di lingkungan Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Akhir kata, kami mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan Write It, Publish It. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan semakin banyak karya pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi, terpublikasi, dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, dan sampai jumpa pada kegiatan LP2M Universitas Perjuangan Tasikmalaya berikutnya. Terima kasih Pak Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih juga Bapak Bu Ibu. Salsa, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih rekan-rekan mahasiswa.